Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dewi Lengkana MSc selaku pembahas dari Saudari Trimaisa. Yang terhormat Bapak Dr. Sri Jalmo MSc selaku pembimbing 1 dari Saudari Maisa. Dan yang terhormat Ibu Dr. Pramudianti MSc selaku pembimbing 2 dari Saudari Maisa. Izinkanlah saya memandu acara seminar proposal pada hari ini. Langsung saja penyampaian proposal penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari penyaji. Kepada Trimaisa Putri, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Yang berjudul Hubungan antara sikap siswa terhadap STEM-PBL dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Biologi siswa SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Yang pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Yang melatar belakangi penelitian saya, abad 21 merupakan abad pengetahuan dan era teknologi 4.0 yang ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi kehidupan manusia. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, sehingga pendidik diharapkan menggunakan teknologi dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran yang menggunakan teknologi salah satunya adalah pembelajaran berbasis STEM-PBL. STEM-PBL dianggap sebagai pendidikan interdisipliner, di mana siswa didorong untuk menyelesaikan beberapa proyek sehubungan dengan mengintegrasikan pengetahuan, pengalaman, dan metode pemecahan masalah dalam dunia nyata. Salah satu manfaat dari pembelajaran berbasis STEM-PBL yaitu meningkatkan sikap positif siswa terhadap STEM-PBL. Sikap positif siswa terhadap STEM-PBL merupakan kondisi kesiapan mental emosional siswa dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Sikap siswa termasuk salah satu faktor internal yang berpengaruh terhadap hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan siswa dalam menyelesaikan proses pembelajaran yang merupakan ukuran keberhasilan siswa yang diwujudkan dalam nilai. Berdasarkan hasil observasi saya di SMA Negeri 9 Bandar Lampung, pendidik menjelaskan bahwa SMA Negeri 9 Bandar Lampung telah menerapkan pembelajaran biologi berbasis STEM-PBL. Pendidik juga menjelaskan 2 keuntungan dalam menerapkan pembelajaran berbasis STEM-PBL. Yang pertama, siswa memberikan respon yang positif dan sangat antusias karena siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas. Yang kedua, hasil belajar siswa pun meningkat setelah diterapkannya pembelajaran biologi berbasis STEM-PBL. Siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan secara konseptual, tetapi juga mendapatkan fakta-fakta yang dapat dijelaskan melalui proyek yang dilakukan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimanakah hubungan sikap siswa terhadap STEM-PBL dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi di SMA Negeri 9 Bandar Lampung dengan tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan sikap siswa terhadap STEM-PBL dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Manfaat penelitian terdiri dari 3, yaitu bagi peneliti, bagi pendidik, dan bagi peneliti lain. Sedangkan ruang lingkup penelitian terdiri dari sikap siswa, hasil belajar, subjek penelitian, metode pengumpulan data, dan kuesioner siswa. Yang kedua, tinjauan pustaka, yang terdiri dari sikap siswa, STEM-PBL, hasil belajar, kerangka pikir, dan hipotesis. Untuk hipotesisnya H0, tidak ada hubungan antara sikap siswa terhadap STEM-PBL dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi siswa SMA Negeri 9 Bandar Lampung. H1, terdapat hubungan antara sikap siswa terhadap STEM-PBL dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi siswa SMA Negeri 9 Bandar Lampung.
Yang ketiga yaitu metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei semester genap di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 9 Bandar Lampung dengan sampel penelitian yaitu kelas 11 IPA 4 sampai IPA 7 berjumlah 135 siswa. Selanjutnya desain penelitian. Desain pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Prosedur penelitian ini terdapat 2 tahap. Tahap yang pertama itu tahap persiapan dan yang kedua tahap pelaksanaan. Jenis dan teknik pengambilan data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Teknik analisis datanya didapat dari data sensi siswa, angket sikap siswa, dan data hasil belajar siswa. Teknik analisis data, penelitian ini menggunakan analisis korelasi, tetapi sebelum melakukan perhitungan menggunakan korelasi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti normalitas dan linearitas. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya yaitu masukan dan saran dari selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilkis Rizati ingin bertanya kepada Trimaisa Putri. Penelitian Trimaisa Putri ini kan penelitian survei ya, tapi mengapa hanya di SMA 9 Bandar Lampung? Lalu kenapa penelitiannya hanya di kelas IPA 4 sampai IPA 7? Lalu bagaimana dengan kelas 10 dan kelas 11? Terima kasih. Baik, silakan kepada penyaji untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Saudari Bilkis, kenapa penelitian saya hanya di satu sekolah saja, kenapa tidak di SMA Bandar Lampung? Yang pertama, berdasarkan hasil observasi saya dan teman-teman, kami sudah melakukan survei di SMP dan SMA Bandar Lampung, ada beberapa juga di Metro dan Pringsewu. Nah, jadi ternyata tidak semua sekolah sudah menerapkan pembelajaran IPA atau biologi berbasis PBL. Jadi hanya beberapa saja yang sudah menerapkan, salah satunya itu di SMA 9 Bandar Lampung. Sehingga penelitian saya hanya di satu sekolah saja. Selanjutnya, kenapa hanya kelas 11 IPA 4 sampai IPA 7 saja? Karena di SMA 9 Bandar Lampung ini belum semuanya diterapkan pembelajaran biologi berbasis PBL. Jadi hanya di kelas 11 IPA 4 sampai IPA 7 saja. Bagaimana saudari penanya? Oke, cukup. Selanjutnya yaitu kemana suaranya? Baiklah, selanjutnya yaitu sesi masukan dan saran dari para dosen. Yang pertama kepada Ibu Dr. Dewi Lengkana MSc selaku pembahas dari saudari penyaji. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Trijalmo dengan Bu Pram ya, dan juga para mahasiswa. Ada beberapa hal mungkin yang saya lihat dari proposal saudara Trimaisa ini. Apakah saya sudah menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Belum?
Dengar nggak ya suaranya? Sudah. Sudah, Dengar, Bu. sudah Ya. dengar. Dimulai dari bab 1 saja pendahuluan. Ini di bab 1 halaman berapa saya nggak tahu ini. Ini Anda menyebutkan nama ya, seharusnya jangan disebutkan siapa gurunya, hanya disebutkan guru saja. Tidak usah menggunakan nama lengkap gurunya ya. Ya, Bu. Kemudian yang ini, yang kalimat selanjutnya dari paragraf ini ada pendidik. Nah, kalau karena di atasnya Anda sudah menyebutkan Bapak Nirwanto, jadi yang pendidik ini berarti kan merefer ke dia. Padahal setelah saya baca itu bukan, ya. Jadi nanti ini aja dilihat lagi. Kemudian di sini ada, nah, paragraf yang di atas ini sudah menunjukkan adanya hubungan antara sikap siswa dengan hasil belajar siswa. Jadi sepertinya sudah tahu gitu loh. Kenapa Anda justru mencari? Karena di atas sudah jelaskan bahwa sikap di situ adalah positif kan gitu kan? Terhadap hasil. Nah, jadi yang sedang dijelaskan itu adalah di SMA 9 atau bukan. Karena paragraf itu di atasnya menjelaskan tentang SMA 9 kemudian digabungkan dengan dari yang tempat yang lain. Tapi karena rancu, maka seolah-olah itu adalah sudah diketahui sikap siswa terhadap pembelajaran STEM PBL di SMA 9. Jadi saya di sini menunjukkan paragraf ini menunjukkan sudah ada hubungan antara sikap siswa dengan hasil belajar siswa. Jadi buat apa lagi dicari? Gitu ya. Jadi nanti kalau mau itu nanti harus diubah gitu loh. Ya, Bu. Sehingga tidak salah persepsi orang yang membacanya ya. Ya, Nah, Bu. kemudian maka saya nanya, kalau seperti itu saya bertanya di sini, di mana kebaruannya? Nah, kemudian pada tujuan penelitian ini bukan jangan mendeskripsikan tapi untuk mengetahui saja. Ya, Bu. Kemudian untuk ini di sini ada sikap positif ya. Iya, Bu. Sikap positif itu seperti apa gitu kan ya. Ini kan Anda menyebutkan sikap positifnya itu tidak jelas seperti apa. Kemudian tapi kalau ada sikap positif berarti ada sikap negatif. Nah, jadi sikap ini Anda harus cari ini menurut siapa sikapnya itu. Ya. Oh, baik, Bu. Ya, Bu. Ini metode ini tidak usah, yang nomor 2 ini tidak usah ditulis. Oh, ya, Bu. Nah, yang ditulis adalah hasil belajar menurut siapa, begitu aja. Ya, Bu. Tidak usah dijelaskan lagi. Ini yang dicoret berarti tidak usah ya, nanti Anda lihat lagi. Baik, Bu. Kemudian untuk yang ini sikap siswa terhadap apa judulnya itu? Terhadap STEM PBL. Ya, ini kan yang dijelaskan terhadap STEM PBL kan? Ya. Atau bukan? Sikap siswa secara umum? Sikap siswa terhadap STEM PBL, Bu. Ya. Kemudian ini saya menyarankan untuk yang tujuan pustaka yang pertama itu buat paragraf tentang sikap secara umum dulu, yang itu kan, baru sikap siswa terhadap STEM PBL ya, supaya agak ada gambaran seperti apa yang sikapnya. Bedanya dengan yang STEM PBL seperti apa. Kemudian ini, nah di sini Anda menuliskan penelitian siapa? Penelitian mengenai sikap siswa terhadap STEM pernah dilakukan dengan menggunakan kuesioner ini kan? Nah, terus bedanya dengan Anda apa? Nah, ini yang harus diambil di pendahuluan. Yang di pendahuluan kan ini udah ada ya. Nah, bedanya dengan punya saya apa? Kan sama. Pada sikap terhadap STEM PBL itu ya, bedanya apa?
Itu harus jelas. Sehingga itu yang disebut dengan novelty-nya itu mungkin di situ. Baik, Bu. Nah, makanya saya bertanya di sini, ini sudah ada sikapnya positif dan segala macam terhadap ini, terhadap itu. Nah, jadi apa bedanya dengan penelitian Anda? Jadi Anda menceritakan penelitian siapa, bedanya apa nanti dengan punya Anda gitu ya? Ya, Bu. Kenapa yang ini Anda menyebutkan bahwa karakteristik dan penerapannya melalui penilaian perspektif siswa terhadap STEM PBL perlu diteliti lebih lanjut. Nah, di sini yang di penelitian ini apanya yang tidak ada gitu loh. Sehingga Anda berpendapat itu harus dilanjutkan oleh Anda gitu ya? Iya, Bu. Paham? Paham, Bu. Terus nah, ini adalah tentang sikap ya. Yang hasil kan X-nya itu adalah sikap, Y-nya adalah hasil ya. Iya, Bu. Hasil itu di reong lingkup Anda tulis 3 kan? Penguasaan konsep, psikomotor, dan sikap ya. Iya, Bu. Betul. Lihat di ruang lingkup kan begitu. Hasilnya itu 3 kan? Hasil belajar? Iya, Bu. Ya. Berarti di sini ada sikap lagi. Berarti kan X-nya sikap. Kemudian Y-nya menjadi sikap lagi kan? Padahal yang diteliti ya menerima dan seterusnya. Jadi kan aneh gitu loh, sikap terhadap sikap. Paham? Paham, Bu. Nah, itu jadi mungkin nanti bisa satu itu nggak usah. Jadi jangan ke hasil belajar, tetapi ke penguasaan konsep. Kalau ke penguasaan konsep langsung ke mungkin ke penguasaan konsep ya. Jadi sikapnya tidak harus, jadi tidak aneh gitu loh. Yang ini X-nya sudah ada di sikap, Y-nya ada lagi di sikap. Padahal itu juga kan yang ditanya. Iya. Nah sehingga kalau saya sih justru melihatnya kalau sudah itu justru judulnya itu mungkin adalah hubungan antara sikap terhadap STEM PBL terhadap minat dia. Keminat dan motivasi belajar biologi. Lebih bagusnya. Bisa penguasaan konsep juga minat dan motivasi. Jadi banyak. Iya. Mungkin nanti dilihat, kita lihat nanti di itunya, di apa, di instrumennya. Nah ini saya sudah ini kan sebaiknya variabel Y-nya adalah bakat, minat, dan motivasi, terserah mau yang mana gitu ya. Karena supaya sikapnya itu tadi tidak usah, X-nya tidak usah dibuang sikapnya karena sudah ada. Kemudian, nah ini ya kalau ini hanya typo, ini judul jangan berdiri sendiri seperti ini. Harus diturunkan kalau judul itu. Baik, Bu. Ini desain penelitiannya. Desain penelitiannya bukannya ini tadi adalah penelitian asosiatif karena dia itu adalah korelasi. Saya kira Anda bukan penelitian deskriptif karena Anda kan menghitung korelasi. Nah, korelasi kan menggunakan produk Momon dan Spearman kalau nggak salah, cuma 2 itu aja. Iya. Ya, jadi ini adalah penelitian asosiasi kan? Coba lihat lagi nanti ya, ditanya ya. Ini adalah penelitian asosiatif ya, karena Anda menanyakan hubungan. Jenis datanya. Nah, ini Anda kan hanya akan mengambil data menggunakan kuesioner. Betul? Iya. Terus anak itu berarti sudah diajar menggunakan STEM PBL sudah? Sudah, Bu. Nah, data kualitatifnya itu adalah Anda menceritakan proses pembelajaran PBL-nya, STEM PBL-nya. Ada tidak punya datanya? Tidak ada, Bu.
Itu yang data kualitatifnya. Nah, sekarang dia kan sudah berlangsung tuh. Nanti si anak disuruh lagi mengingat-ingat kan? Itu yang akan repot kan. Kecuali kalau misalnya Anda punya video dari YouTube misalnya ngambil pembelajaran menggunakan STEM. Nah, Anda terus dia lihat, tapi dia hanya lihat saja, atau mungkin samakan dengan waktu dia dengan gurunya Pak Nirwanto itu yang mirip, dia mengajarkannya seperti itu. Jadi dia kalau itu nanti repot dia mencari dengan mengingat-ingat seperti itu kan repot. Karena Anda tidak punya datanya tentang proses pembelajaran STEM PBL-nya. Nih. Itu yang disebut dengan data kualitatif. Ini menggunakan korelasi product moment ya, pakai persen ya. Ya, jadi sebetulnya Anda bukan kualitatif tapi kuantitatif, karena ini pakai integral gini. Ya. Nah, ini langsung saja sekarang ke lampirannya. Lampirannya yang saya baru lihat itu adalah kuesioner siswa ini ya. Iya, Bu. Nih. Di sini kan tidak ada, karena Anda kan kepada pembelajaran IPA ya, jadi tidak ada khusus ya materinya. Apakah memang semua materi IPA sudah diajarkan secara STEM PBL oleh Pak, siapa tadi, Nirwanto itu? Kalau kemarin pas terakhir ketemu sama bapaknya, nanya, kata bapaknya materi yang sudah diajarkan itu tentang sistem transportasi zat pada sel, jaringan pada tumbuhan, sama kultur jaringan, Bu. Kultur jaringan, itu tiga-tiga itu. Iya. Maka ya pertanyaannya juga yang ketiga itu aja. Sehingga si anak menjadi ingat gitu loh. Ya, jadi makanya saya ini adakan materi khusus enggak gitu loh. Jadi materi apa saja. Jadi nanti pertanyaannya itu dikaitkan dengan itu saja. Supaya anaknya tidak terlalu bingung mencari-cari yang mana ya, pembelajaran yang mana gitu loh. Ketika Anda misalnya, ketika Anda belajar tentang ini, ada pertanyaannya, ketika Anda belajar tentang ini, jadi diingatkan lagi dengan ya kejadiannya gitu loh, sehingga dia bisa mengingat-ingat, paling tidak seperti itu. Ya. Ya, Bu. Nah, tetapi ini saya melihat di sini kenapa menjadi STEM PJBL. Semua instrumennya STEM PJBL, bukan STEM PBL loh. Lihat? Oh iya. Ya, makanya kan ini semuanya sampai ke bawah-bawah ini nih. STEM PJBL semuanya. Loh. Bagaimana, Tri? Jadi yang betul tuh Anda tuh STEM PBL atau STEM PJBL? STEM PBL, Bu. Hah? Tapi kenapa pertanyaannya PJBL? Beda nggak PJBL dengan PBL? Kalau berdasarkan yang jurnal Hans, PBL itu project based learning. Hah? Produk? Project, Bu. Project. Itu apa? PJBL atau PBL? Kalau yang berdasarkan jurnal Hans, PBL yang project. Yang project. Oh, kalau yang PJBL apa? Project. Hah? Jangan-jangan kamu nggak tahu PBL itu apa? PBL itu apa? Problem based learning. Terus? Kalau PJBL, project based learning. Jadi mana yang salah itu? Si jurnal itu yang salah? Kalau problem based learning itu pembelajarannya seperti apa? Berbasis masalah, Bu. Berbasis masalah. Kalau PJBL? Iya, kayak bikin project. Kayak bikin project. Makakah Anda di sini menuliskan bagaimana seperti menggunakan hidroponik kan gitu?
Jadi Anda harusnya membuat lagi yang disesuaikan dengan PBL loh, dengan program based learning. Nah, apakah betul Pak Nirwanto itu mengajarkannya menggunakan PBL bukan PJBL? Anda yakin? Jangan salah, nanti Anda salah itunya siswanya. Loh, yang ditanya PBL padahal mengajarnya PJBL kan gitu. Nanti siswanya menjadi sikapnya nggak betul ngisinya. Ya, Tri ya. Jadi harus dipikirkan lagi. Nah, kalau tidak, Anda ya tetap harus bertanya dengan pasti gitu ya, yang mana gitu loh, yang PJBL atau PBL. Ya, baik Bu. Kemudian untuk ini nanti dilengkapi saja justru dengan instrumen wawancara dengan siswanya. Jadi bukan hanya dengan angket saja, tapi dengan wawancara supaya yakin gitu loh, ya. Untuk apa namanya triangulasi itu untuk mengkonfirmasi betul tidak gitu loh, bagaimana pembelajarannya, atau untuk mencari data kualitatif proses pembelajaran PBL itu, Anda bertanya kepada siswa. Dia suruh menceritakan ketika Pak Nirwanto itu mengajarkan materi itu. Bagaimana dia kan? Nah, nanti kita bisa tahu, bisa ada gambaran gitu loh. Apakah dia menggunakan PBL atau PJBL? Jelas, Tri? Jelas, Ya? Bu. Ya. Kemudian satu lagi. Yang ini menggunakan skala Likert ya? Iya, Bu. Ini jadi setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ya. Nah, dari sini apakah Anda bisa mendapatkan angka ya dari si anak itu ya? Karena kan yang akan dihitung, dimasukkan ke dalam rumus produk momen itu adalah angka kan? Dapatnya apa ini? Apakah dari instrumen ini nanti misalnya ada yang untuk yang pertanyaan 1 ada dari berapa tadi 135 misalnya kan, ada 75% sangat setuju, sekian persen setuju. Apa seperti itu datanya nanti? Kalau yang untuk datanya nanti dicari dulu kayak data deskripsi sikap, nanti kayak ada rata-ratanya berapa, terus standar deviasinya kayak nilai maksimum sama minimum, baru nanti dikategoriin rendah, sedang, sama tinggi. Rendah, sedang, sama tinggi. Nah, terus masukin ke ini, ke rumus tadi produk momennya apa? Itu kan sigma itu kan itu datanya data parametrik, bukan non parametrik. Bukan rendah sedang gitu kan? Kamu menggunakan mana? Spearman atau apa? Nah, kemudian juga coba bisa nggak diganti bukan sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, tetapi mungkin gini, sering muncul, kadang seperti itu. Sehingga nanti itu ada nilainya. Tapi mungkin jelas pertanyaannya juga harus diganti kalau seperti itu. Ya, nanti disesuaikan lah ya itu ya pertanyaannya ya. Baik, Bu. Pertanyaannya dengan PBL dengan ini. Nah, tadi silakan karena kalau saya melihat dari pertanyaan-pertanyaannya di lampiran ini yang tentang sikap, ini banyaknya Anda itu ke sikap. Saya ingin, saya minat ke motivasi yang seperti itu. Saya termotivasi. Saya ingin membuat seperti ini. Itu sebenarnya adalah motivasi gitu loh. Maka kembali lagi ke awal. Jadi sebenarnya yang Anda buat itu adalah apa? Sikap atau ini sikapnya ya. Tapi sepertinya ini adalah motivasi juga. Nah, terserah nanti gimana, silahkan sajalah. Kalau saya sih hanya itu dari saya. Saya kira begitu saja Pak Tri dengan Bu Pram. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas masukan dari Ibu Dr. Dewi Lengkana MSI. Selanjutnya yaitu masukan dan saran dari pembimbing 2, yaitu Ibu Dr. Pramudianti MSI. Kepada Ibu, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi atas masukan-masukannya. Di sini saya memberikan satu aja sarannya ya. Nggak kedengeran Bu Prab saya mah. Ya Bu ya. Dari tadi pagi ya, dari awal itu bisa. Memang. Baik, saya akan share ininya, filenya. Jadi saran saya satu saja, Mai. Iya, Bu. Ini yang di halaman 22 untuk pengambilan data hasil belajar. Sebetulnya saya yang belum paham juga ya. Jadi hasil belajar yang seperti apa yang akan dikumpulkan nanti dari gurunya itu ya. Hasil belajar yang kognitifnya atau yang psikomotornya. Kemudian apakah nanti juga akan dikumpulkan daftar pertanyaannya yang dibuat oleh guru. Jadi kita tahu apa yang ditanyakan, sehingga kita juga bisa mengira-ngira ya datanya itu yang bisa dipakai yang mana. Kalau bisa kan datanya itu yang masih asli, yang sesuai dengan pertanyaannya, toh. Gimana, Mai? Apa, Bu? Ini dibaca di sininya. Terbaca sini? Iya, Bu. Ya. Jadi nanti kan minta data dari gurunya. Iya. Tapi kan Mai nggak tahu pertanyaan yang diberikan oleh guru itu seperti apa. Oh, iya, Bu. Ya, jadi mungkin nanti kalau boleh atau memungkinkan ya minta daftar pertanyaannya. Iya, Bu. Jangan-jangan nanti gurunya misalnya ya bukan menduga. Ternyata pertanyaannya hanya pengalaman belajar Anda misalnya. Berarti kan bukan pengetahuannya. Ya. Itu saja kalau yang dari saya. Ya, yang lain-lainnya silakan nanti kita diskusikan lagi atau kita mengikuti dari pembimbing 1. Demikian, moderator, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dan saran dari Ibu Dr. Pramudianti MSI. Selanjutnya yaitu masukan dan saran dari pembimbing 1, yaitu Bapak Dr. Trijalmo MSI. Kepada Bapak, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi sama Bu Pram dan mahasiswa. Terima kasih Bu Dewi. Tegas ya, tadi sudah ditegaskan yang pertama mengenai sikap terhadap bukan hasil belajar, tapi disarankan adalah untuk penguasaan konsep. Jadi nggak tanya hasil belajarnya mau yang mana, kognitif atau psikomotor. Jadi langsung ke penguasaan konsep itu. Kemudian di judulnya itu juga agak rancu ya, nanti dibetulkan lah. Jadi terlalu banyak kata siswa di situ. Ya, ada 3 kata siswa ya. Padahal misalnya sikap siswa ya sudah, pasti nanti di SMA 9 juga kepada siswanya gitu.
Ya nanti itu dibetulkan, sudah saya kasih ini juga kasih apa tanda-tanda. Nah kemudian mengenai tadi di bagian ini ya angket ya diangket tadi bisa nggak kalau dikasih skor lah misalnya kalau sangat setuju misalnya karena memang diminta sangat setuju itu yang terbaik ya dikasih skor 5 misalnya. Tapi nanti yang pertanyaan negatif ya terbalik gitu ya, tidak seperti itu gitu. Jadi coba dicek supaya nanti dalam pengolahan data itu bisa diolah gitu. Jadi bukan sekian persen nanti sangat setuju, sekian persen bukan seperti itu. Gitu. Nah kemudian juga ya penegasan ya, jadi PBL apa PJBL memang sangat berbeda ya, PJBL dengan PBL itu jauh sekali. Padahal di aslinya itu kan sebenarnya problem based learning-nya gitu ya, bukan project based. Nanti dicek lagi. Kemudian pertanyaan yang di atas juga tadi Bu Dewi mengatakan, ini pembelajaran materinya apa? Gitu. Karena kalau siswa harus mengingat semua, nggak ingat ya. Karena siswa nggak tahu apakah ini menggunakan STEM atau tidak, nggak pernah peduli kalau siswa itu. Yang peduli kan gurunya gitu. Jadi kalau sudah tanya pembelajaran yang mana, ya bingung. Maka itu tegaskan. Ketika belajar mengenai hidroponik misalnya, kamu menggunakan pendekatan PJBL, pendekatan STEM gitu. Nah kemudian baru tanyakan berikutnya gitu ya. Jadi tolong diingatkan juga ke Pak Nirwanto, coba minta RPP-nya dan juga suruh menceritakan secara garis besar apakah RPP ini dijalankan sepenuhnya enggak gitu. Kendalanya apa? Kita ingin tahu apakah pertama RPP-nya sudah STEM atau belum, itu pertama itu. Yang kedua, kalau sudah STEM, apakah STEM-nya itu sudah 100% atau belum gitu. Dan kita khawatir nanti STEM-nya itu mungkin harusnya ada matematikanya, ternyata nggak ada matematikanya. Misalnya hanya STE gitu, M-nya nggak ada, misalnya math-nya nggak ada, atau hanya science, teknologi, engineering-nya nggak ada, math-nya ada. Nah, itu yang harus dicari gitu. Jadi nanti pemetaan materi ini di STEM-nya itu STEM-nya ada semua nggak? STEM-nya ada semua nggak? Gitu. Kemudian RPP-nya sesuai nggak dengan itu gitu. Jadi kita analisis KD-nya, materinya, dan dianalisis juga RPP-nya. Cocok nggak? Kemudian balik kepada pembelajarannya. Seperti itu. Jadi kalau mau 3 materi, silakan 3 materi itu gitu. Nah, kemudian nanti siswa baru ditanyakan. Jadi harus tahu dulu dari Pak Nirwantonya dulu, baru kamu tanya ke siswanya. Dan siswanya itu juga tidak usah semua ya. Diambillah perwakilan yang tinggi, yang sedang, yang rendah, dengan gender yang berbeda. Jadi mungkin sekitar 6 orang lah. Laki-laki yang bagus dengan perempuan, kemudian yang sedang berapa, dan yang rendah seperti apa. Seperti itu gitu ya. Itu untuk triangulasi tadi, untuk meyakinkan, untuk ngecek ya data, untuk konfirmasi lah data-data yang diberikan itu sesuai. Itu data kualitatif itu. Ya, itu data kualitatif untuk pembelajaran. Tapi kalau misalnya tadi angket ya data kuantitatif karena ada angka-angkanya gitu. Itu kuantitatif, iya. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau kamu punya data KBM itu akan mudah sekali untuk membahas, di pembahasan itu mudah gitu ya. Tapi kalau tidak ada data itu akan susah karena angka tidak bisa diapa-apakan gitu ya. Karena kenyataannya kita nggak tahu seperti apa yang terjadi di kelas. Ya, jadi boleh saja untuk kuesioner nanti menggunakan Google Form, tapi tetap saja harus ada mungkin menggunakan video lah ya, video call ya untuk wawancara lah. Tapi disiapkan dulu ininya wawancaranya. Ya, Pak. Mungkin kamu tidak usah banyak-banyak, tadi Bu Dia mengatakan motivasi, nggak usah lah, udah satu saja sikap. Yang penting semester ini data sudah masuk dan bisa diolah gitu. Karena nanti lama lagi gitu, kamu bimbingan lagi kepada saya bolak-balik. Karena bimbingan lewat online itu tidak efektif gitu. Artinya saya nggak bisa memberikan secara optimal gitu karena terbatas gitu. Ini sudah 47 menit ya. Mungkin sudah Mas Aji juga sudah 40 menit dipakai yang lain. Seperti itu. Kemudian yang satu lagi mengenai tadi yang di teori ya, di teori memang banyak hal yang mungkin ya bahasanya ya. Terus di pendahuluan juga di ruang lingkup itu juga bahasanya tidak jelas. Di ruang lingkup itu harusnya ya sikap itu apa sih? Sikap apa terhadap apa gitu. Kemudian indikatornya apa dan itu menurut siapa. Kemudian diukur menggunakan apa ukurannya. Juga termasuk misalnya tentang penguasaan konsep. Itu apa definisinya. Kemudian instrumennya apa yang digunakan itu. Kalau kemarin kan punya Revian itu ada post test pre-test ya.
Nah, ini yang mana? Apakah hanya proses prioritas atau mungkin soal ulangan harian gitu? Itu juga harus jelas gitu ya. Hingga tidak ditanyakan lagi, tidak bertanya lagi orang-orang yang yang mungkin nggak paham lah karena orang hanya membaca dan kamu yang tahu gitu. Kemudian ya di itu tadi di di teori ya tadi hanya sikap siswa aja gitu. Padahal sikap siswa terhadap pembelajaran, bukan terhadap STEM sebenarnya, terhadap pembelajaran saja itu. Karena kita akan menghubungkan dengan STEM-nya nanti gitu. Apa ada tidak? Juga tadi yang di SMA 9 seolah-olah sudah sudah divonis bahwa ada ini ya, ada hubungan. Mungkin kamu dalam membuat kalimatnya itu disatukan dengan SMA 9 seolah-olah SMA 9 sudah ada. Iya. Padahal itu secara umum ya, bahwa ada hubungan memang hasil penelitian orang tentang sikap terhadap hasil belajar. Seperti itu. Nah, kita ingin lihat apakah SMA 9 juga seperti itu atau tidak. Nah, kalau ada kebaruan, silakan kebaruannya ya. Misalnya penelitian Han itu seperti itu. Nah, di SMA 9 apa barunya, bedanya? Itu bisa diungkapkan dalam satu kalimat lah. Bedanya dengan Han itu apa? Atau mungkin jenjangnya, atau mungkin ada penambahan sikap yang ditambahkan gitu ya, atau mungkin indikator sikapnya bisa berbeda ya. Kalau Han kan hanya sikap dengan motivasi dengan hasil, nah kamu sikapnya ini ternyata sikap yang secara khusus gitu, itu juga bisa seperti itu ya. Silahkan tambah kebaruannya ya. Saya kira seperti itu. Terima Isa, ada yang mau ditanyakan nggak? Udah jelas atau belum? Mumpung ada Bu Dewi dan Bu Pram, ada saya juga gitu ya. Gimana, sudah jelas belum? Nanti perbaikan bingung kamu gimana, apa yang diperbaiki tadi ya gitu. Sudah Pak. Sudah. Jadi judulnya apa? Judulnya hubungan antara sikap terhadap STEM-PBL dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Kan tadi sudah disarankan diganti ya? Apa hasil belajarnya itu nanti di ruang lingkupnya itu dijadikan menjadi hasil belajarnya hanya penguasaan konsep saja kan gitu? Ya. Ya, penguasaan konsep saja, jangan sampai hasil belajar terlalu ini nanti. Iya. Langsung aja di atas juga bisa sih, nggak usah di ruang lingkupnya. Langsung, iya makanya sudah ganti harusnya. Paham, ya? Tri? Paham, Bu. Dengan ya. Reviannya juga menyimak ya, tadi yang disarankan karena sama ya, jadi saran itu baik untuk yang lain juga gitu. Oh iya Pak. Sudah cukup? Terima kasih. Silakan ditutup. Pak Haji, Mas Haji, makasih Mas Haji ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Ternyata muncul juga. Sudah di ini belum, sudah di screenshot untuk laporan? Sudah saya rekam semua Pak. Alhamdulillah.